ingin memuliakan seseorang itu ada tingkat-tingkatannya atau ada urut-urutannya. Yang pertama, orang yang perlu dan harus kita muliakan karena Allah memuliakannya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian siapa orang yang hendaknya kita muliakan? Yang kedua adalah orang yang berilmu dengan benar. Kenapa orang yang berilmu dengan benar kita muliakan? Allah juga memuliakan kok. Allah berfirman di dalam surat surat yang ke 58 ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Ya. Jadi dimuliakan oleh Allah karena orang ini ilmunya benar. Siapa itu? Al ulama'u warasatul anbiya. Yaitu para ulama-ulama yang pewaris nabi. Kalau bukan ulama, tentunya di bawahnya ustadz-ustadz, guru-guru, kiai-kiai yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita muliakan. Dulu guru kita mengajarkan, hormati gurumu, sayangilah teman, itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Yang ketiga, jadi yang pertama yang kita hormati, kita muliakan orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, orang yang berilmu dengan benar. Ya, yang ketiga orang yang berakhlak mulia. Yang nanti akan menjadi kajian kita. Orang yang ketiga berakhlak mulia. Yuk kita baca hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bu, tentang ini, surat ini, Bu, apa kata Nabi? Aksaru ma yudkhilul jannah. Fima ma'nahu? Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Ibu, kaitannya dengan akhlak ini dalam satu ayat jelaskan. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Saya ulangi. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahlul ibadah. Makanya Allah sangat benci, Bu. Allah sangat benci kepada orang yang sombong walaupun dia ahlul ibadah. Kecuali dia mau tobat, taubatan nasuha. Dia mau berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah. Dia mau beribadah dengan sebenar-benar ibadah. Bu, sombong itu bentuknya bisa geguyon, candaan, gurau.
Ya, saya ulangi, sombong itu bisa bentuknya geguyon, candaan, lelucon. Contohnya gini, ibu-ibu ini habis pulang dari kajian ini, taklim nih, sampai rumah, terus temu tetangganya, dari mana Cen? Yang ngaji lah, taklim lah, nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Itu walaupun bentuknya goyang canda nggak boleh, tetap berdosa. Alhamdulillah masih diberi sehat sempat waktu oleh Allah. Tadi kita ada kajian nambah ilmu. Itu bekal akhirat nanti. Karena segitu, Bu. Ya. Yang keempat, tadi yang pertama karena beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua karena ilmunya benar, kita muliakan, kita hormati. Yang ketiga karena akhlaknya mulia. Yang keempat karena ahlul ibadah. Karena ahlul ibadah, orangnya taat ibadah. Bentuk taat ibadah itu salah satunya yaitu dia menjaga sholatnya. Dan ibu masih ingat ya, sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur. Saya ulang ibu, sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Masya Allah. Astagfirullah. Ya kan ini kita mulainya dari zuhur. Jadi orang yang ahlul ibadah, salah satunya ini, kalau ada orang yang kamu lihat dia suka ke masjid, dia menjaga sholatnya, kalau ini laki-laki terutama. Kalau wanita ya, kalau kamu lihat ada orang yang suka ke majelis ilmu dan dia betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, memang dia ingin mengharapkan tadi cinta, ridha dan surganya Allah. Dari ngajinya, dari menuntut ilmunya, dia berubah menjadi lebih baik. Dia senang melakukan kebaikan. Kalau demikian yang terjadi, fahuwa mu'minun. Saksikan, dia adalah betul-betul orang yang beriman. Jadi orang beriman itu memang menginginkan kebaikan-kebaikan. Ya, tidak pernah mau melakukan keburukan. Bu, ibu, kita ini diwajibkan oleh Allah untuk beribadah. Hidup itu adalah untuk ibadah. Maknanya adalah untuk banyak mengingat Allah. Berarti apa? Enggak mengingat salah dosa orang. Capek, ngerusak hati. Ibu ingat-ingat salah dosa orang, untungnya nggak ada. Dia masuk neraka pun nggak ada untung kita kok. Makanya buang nih sifat hasad, iri, dengki, dendam itu. Ibu pernah nggak punya guru ketika dulu SMP, SMA, punya guru yang janggalin, ada nggak? Ada nggak? Astagfirullah, bu. Baru diingetin, udah kejadian bertahun-tahun masih diinget aja mas. Iya. Astagfirullah. Iya, apalagi sudah dulu tutup buku, Bengkulu, Semarang. Dulu gitu dong. Masya. Ya ditanya, Ustaz nggak tanya yang itu dong, gitu dong. Astagfirullah. Kemudian yang kelima, yang kita hormati, kita muliakan, yang keempat tadi adalah ahlul ibadah kan. Yang kelima baru bu nasabnya, silsilanya, nasabnya. Nyai itu, ustadz itu, guru itu, bapak itu, ibu itu, masya Allah, itu keturunan ningrat, darahnya darah merah. Kok ibu mau dikibulin darahnya biru, nggak percaya saya? Nah itu istilah, kalau istilah salah ya jangan diikutin. Contoh lagi, nampaknya ini gurau canda tapi ini bisa syirik. Siapa penjaga laut pantai selatan? Allah. Ini Roro Kidul.
Ya, astagfirullah. Nah, kemudian yang keenam, orang yang kita muliakan karena umurnya, usianya. Jadi usia itu yang paling akhir. Usianya, umurnya. Bu, saya ulangi ya. Jadi kita hormati, kita muliakan satu karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, karena ilmunya benar, karena akhlaknya mulia, karena ibadahnya baik, karena nasabnya baik. Baru umurnya. Laisa mina man lam yuqir kabirana wa lam yarham shaghirana. Enggaklah digolongkan umatnya Rasulullah siapa yang muda tidak menghormati yang tua tidak menyayangi yang muda. Ini bagian memuliakan seseorang, maka mintalah kita kepada Allah, karena tadi Rasul katakan kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan apa? Dua faktor, takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, dan husnul huluk, dan berakhlak mulia. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang dimaksudkan